Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Hanif Zakia dengan NPM 10060118016 dari Fakultas MIPA Program Studi Statistika Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir saya dengan judul Penerapan Model Harriet pada Small Area Estimation Studi Pengeluaran Per Kapita Level Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Small Area Estimation atau estimasi pada area kecil merupakan suatu teknik statistika untuk menduga parameter-parameter subpopulasi yang ukuran sampelnya kecil. Teknik ini memanfaatkan data dari domain atau daerah yang lebih besar seperti data sensus, data Susenas untuk menduga variabel yang menjadi perhatian pada daerah yang lebih kecil. Terdapat dua estimasi pada Small Area Estimation ini. Yang pertama ada estimasi langsung atau direct estimation, yang kedua ada estimasi tidak langsung atau indirect estimation. Hanya saja kebanyakan yang dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik adalah melakukan estimasi secara langsung, yang dimana apabila ukuran sampel dari small area ini yang diamatinya kecil, maka pada estimasi langsung tidak dapat menghasilkan ketelitian yang cukup baik, sehingga hasil yang didapat akan memiliki varians dan juga standar error yang besar, sehingga estimasi tersebut tidak akan terwakili dalam survei. Dengan adanya kelemahan dari estimasi langsung tersebut, maka dapat diatasi dengan sifat yang dimiliki oleh estimasi tidak langsung ini atau SAE, yaitu meminjam kekuatan dari area sekitarnya atau dari populasinya yang disebut sebagai estimasi tak langsung. Model estimasi small area ini banyak diterapkan pada bidang pembangunan ekonomi, salah satunya untuk menduga pengeluaran per kapita. Untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk dapat dilihat dari komposisi pengeluaran per kapita rumah tangga tersebut. Jika pendapatan seseorang semakin tinggi, maka pengeluaran orang tersebut akan semakin tinggi pula. Tingkat kesejahteraan semakin baik apabila semakin rendah persentase pengeluaran terhadap total pengeluaran. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah estimasi tidak langsung menggunakan metode Harriet menghasilkan hasil yang lebih baik daripada estimasi langsung, dengan tujuan yang pertama untuk memperoleh model pengeluaran per kapita dengan model Harriet, yang kedua untuk memperoleh perbedaan estimasi langsung dan estimasi tidak langsung, dan yang ketiga untuk memperoleh perbedaan nilai RRMSE pada tiap metode. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu berupa data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2020. Tahapan analisis. Yang pertama, saya mengumpulkan data dari pengeluaran per kapita di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, saya melakukan statistik deskriptif dari data tersebut. Selanjutnya, saya melakukan evaluasi data dasar dengan melakukan uji normalitas dan juga uji korelasi. Yang selanjutnya saya melakukan estimasi secara langsung dengan menghitung RRMSE estimasi langsung. Selanjutnya saya melakukan estimasi EBLAB atau tidak langsung dengan membuat model Harriet juga menghitung RRMSE estimasi EBLAB. Selanjutnya saya membandingkan hasil dari RRMSE estimasi langsung juga estimasi EBLAB atau estimasi tidak langsung tersebut. Dari hasil penafsiran parameter yang telah dilakukan melalui software RStudio, didapatkan bahwa nilai dari koefisien model Harriet didapatkan sebagai berikut. Dengan menggunakan software RStudio, didapatkan nilai perhitungan estimasi tidak langsung atau EBLAB sebagai berikut. Selanjutnya didapatkan hasil dari perhitungan MSE langsung dan juga MSE dari estimasi tidak langsung. Didapatkan gambar dari MSE estimasi langsung, yaitu dapat dilihat bahwa nilai dari MSE estimasi langsung ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dari estimasi tidak langsung atau estimasi EBLAB, yang artinya estimasi area kecil dengan metode EBLAB ini memiliki nilai yang dapat memperbaiki hasil dari estimasi langsung. Untuk menghasilkan kualitas estimasi yang lebih baik dalam mengestimasi suatu parameter populasi, maka digunakan selanjutnya yaitu nilai dari RRMSE. Didapatkan nilai dari RRMSE estimasi langsung dan juga nilai RRMSE estimasi tidak langsung atau EBLAB. Dapat kita lihat bahwa nilai RRMSE dari estimasi langsung memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dari nilai RRMSE EBLAB. Saya melakukan pengujian juga, didapatkan nilai minimum yang dihasilkan dari RRMSE estimasi langsungnya itu sebesar 0,02208 dan nilai dari RRMSE EBLAB memiliki nilai sebesar 0,01939 yang terdapat di Kabupaten Bogor. Untuk nilai rata-rata yang diperoleh berdasarkan kabupaten atau kota untuk nilai RRMSE estimasi langsung yaitu sebesar 1,37823 dan juga nilai dari RRMSE EBLAB sebesar 1,20694. Selanjutnya
dapat kita lihat bahwa nilai dari RMSE langsung ini kan memiliki nilai lebih tinggi. Yang artinya, estimasi area kecil dengan metode EBLAB ini memiliki nilai yang lebih kecil, yang dapat memperbaiki hasil dari estimasi langsung. Hasil penelitian ini juga diperoleh dengan hasil yang sama oleh Ningtyas pada tahun 2015, bahwa estimasi dengan menggunakan metode EBLAB ini memiliki nilai RRMSE yang lebih kecil dibandingkan dengan RRMSE dari hasil estimasi langsung. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil estimasi model pengeluaran per kapita dengan menggunakan metode Small Area Estimation Vaihariat di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang kedua, ada dari hasil dan pembahasan yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara estimasi langsung dengan estimasi tidak langsung menggunakan metode EBLAB pada data. Dengan hasil bahwa nilai dari estimasi tidak langsung tiap kabupaten atau kota ini memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai dari estimasi langsung. Yang ketiga, metode estimasi EBLAB menghasilkan nilai ERMSE yang lebih kecil dibandingkan dengan metode estimasi secara langsung dalam menduga pengeluaran per kapita per kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, estimasi pada area kecil dengan menggunakan metode EBLAB ini lebih baik dibandingkan dari hasil estimasi secara langsung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.